Seorang wanita tua bernama Olga adalah seorang pemburu barang antik yang telah memenangkan sebuah lelang untuk koleksi barunya. Olga dan anak tertuanya sedang mendengarkan informasi tentang misteri dari kotak tersebut. Kotak itu bernama Jack yang memiliki kisah mistis yang bisa mengabulkan permohonan dari pemiliknya. Pada malam harinya ketika sang anak sudah keluar dari kamar, Olga pun langsung mencoba mainan tersebut hingga tersusunlah kata live, lalu mulai memutarnya. Tak lama, dari dalam kotak keluar sebuah boneka bernama Jack, disusul jari setan yang cuma ada 3. Di luar, sang anak kembali masuk ke rumah untuk mengambil kunci mobilnya, lalu terlintas sebuah bayangan hitam di belakangnya. Ia pun mengikuti bayangan tersebut di dalam kegelapan dan tiba-tiba sesosok makhluk menyeramkan merobek wajahnya. Lalu di kamar, sang ibu melihat sesosok tangan berlumuran darah masuk ke dalam kotak dan film pun baru dimulai. Boleh klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya jika layak untuk saya. Terima kasih. Beberapa hari kemudian, seorang wanita bernama Amy baru saja tiba di rumah tersebut. Ia pun disambut hangat oleh pria bernama Edgar. Kedatangannya tak lain adalah untuk melamar menjadi pelayan rumah dan merawat ibunya, yaitu Olga. I'll brief you every morning with the tasks for the day ahead. Setelah menerima persyaratan dan larangan yang diterapkan di rumah tersebut, Amy pun menandatangani kontraknya. Pada saat Edgar mengantar makan siang untuk ibunya, ia terkejut melihat noda darah dan mengetahui bahwa kakaknya telah tewas. Sang ibu mengatakan, tewasnya sang kakak disebabkan oleh kotak Jack tersebut. Yang mana di sini dapat kita jelaskan bahwa Olga menginginkan kotak tersebut untuk membuat permohonan agar dirinya dapat sembuh dan sehat kembali. Ia pun meminta Edgar untuk membawa 5 orang lainnya untuk dijadikan tumbal agar permohonan itu dapat terkabul. And I will live. Pada malam harinya, ketika Edgar sedang minum di ruang tengah, tiba-tiba ia mendengar suara kakaknya yang meminta tolong. Ia pun mencari sumber dari suara tersebut hingga tiba di ruang bawah tanah. Tibanya di situ, ternyata suara kakaknya berasal dari kotak Jack. Karena suara sang kakak yang meminta tolong tak kunjung berhenti, ia pun mencoba membuka kotak tersebut dan tiba-tiba ternyata hanya mimpi. Karena takut, Edgar pun memindahkan kotak tersebut ke dalam gudang. Di waktu yang sama, Amy yang sedang mencari sinyal tidak sengaja menyenggol salah satu koleksi mahal milik Olga hingga pecah. Ia pun menghampiri karyawan lainnya yang bernama Janet dan Frank di sana. Mereka mengatakan bahwa di rumah itu tidak ada sinyal, jaringan internet maupun telepon rumah. Setelah Amy pergi untuk tidur, Janet dan Frank ke belakang rumah untuk mencari tempat mantap-mantap. Mereka pun masuk ke dalam gudang tempat Edgar menyimpan kotak Jack tersebut. Tak lama, Frank merasakan seperti ada yang mengintip dari luar. Ia pun mengeceknya. Dan Janet mendengar suara kotak dari dalam gudang. Karena takut, ia pun pergi meninggalkan Frank sendirian. Kini giliran Frank yang mendengar suara kotak tersebut, lalu ia pun menghampirinya. Ketika ia mengecek ke dalam lorong, tiba-tiba Edgar datang dan menutup pintu gudangnya. Dan saat itu juga kotak Jack berputar dan terbuka dengan sendirinya. Saat Jack sedang mengecek pintu, tiba-tiba Jack datang dan menusuk Frank lalu menyeretnya ke dalam kotak. Edgar yang menyaksikannya pun hanya terlihat panik dan ketakutan. Usai membunuh Frank, ia kembali ke kamar ibunya. Dan dengan ajaib, sang ibu yang tadinya hanya bisa berbaring kini sanggup berdiri dengan tongkatnya. Dan ini membuktikan bahwa setiap tumbal yang diambil Jack dapat langsung meningkatkan kesembuhan pada ibunya. We're gonna finish this. Untuk menghilangkan kecurigaan,
Edgar membuat surat palsu bahwa Frank pergi dari rumah itu untuk pulang kampung. Pagi harinya, ketika Amy sedang membersihkan rumah, ia melihat boneka Jack keluar dari dalam kotaknya. Karena penasaran, ia pun memperhatikan boneka tersebut dan tiba-tiba ternyata itu ulahnya Janet yang ingin curhat bahwa Frank pergi meninggalkannya dan tanpa memberi alasan. Kembali ke Olga. Edgar yang merasa sangat bersalah bertanya pada ibunya sampai kapan ia akan melakukan pembunuhan ini. Lalu Olga pun menjawab bahwa ia tak perlu khawatir karena setelah semuanya selesai, mereka bisa pergi dari rumah itu dan untuk menghilangkan jejak lalu memulai kehidupan yang baru. Lalu Olga pun bercerita bahwa beberapa tahun lalu ia menemukan buku harian milik pencipta kotak tersebut. Victim's life. Orang itu mendedikasikan hidupnya untuk mempelajari setan. Dan kotak itu sendiri dibuat untuk menyimpan setan-setan kuat yang pernah ia temui. Hingga suatu hari pada zaman Victoria, ada seorang badut bernama Dubois mengalami gangguan iblis jahat bernama Jack di dalam tubuhnya. Karena iblis itu mulai menggerogoti tubuhnya, Dubois mendatangi si pencipta kotak iblis untuk mengusir iblis tersebut. Namun ternyata Dubois kehabisan waktu, dan ia pun tidak bisa diselamatkan. Namun sebelum ajalnya, Dubois meminta si pencipta kotak untuk memasukkan iblis dan dirinya ke dalam kotak tersebut. Dan untuk pertama kalinya, si pemilik mencoba alat itu untuk meminta bayi yang belum pernah ia dapatkan seumur hidupnya. Tak lama, Stacy, pacar Edgar, datang ke rumahnya. Dari jendela, Edgar melihat Stacy penuh dendam dan Olga menyuruhnya untuk membuka pintu. Dan begitu Stacy masuk ke dalam rumah, Edgar langsung menyekapnya, lalu mengikat wanita itu di gudang. You were not alone last night. Kotak berputar, boneka Jack keluar, lalu masuk lagi, opersif dengan babi hutan alias si iblis Jack yang asli. Dan Stacy pun dilahap. Keesokan harinya, ketika Amy sedang bekerja, tanpa ia sadari Edgar memasukkan obat ke dalam minumannya. Pada malam harinya, obat tersebut mulai bekerja yang membuat Amy muntah-muntah. Dan ketika ia ingin masuk ke dalam kamarnya, tiba-tiba iblis Jack menghampirinya. Amy pun lari, tunggang langgang, yang untungnya di situ ia bertemu dengan Janet dan berhasil selamat. Keesokan harinya, Edgar memanggil dokter untuk mengecek keadaan Amy. Dokter bertanya, apakah ia menggunakan obat-obatan terlarang atau tidak? Tentu saja Amy tidak menggunakannya. Setelah mendengar keterangan dari Amy, dokter pun merasa ada yang ganjil dan menyadari bahwa Edgar lah yang meracuni Amy. Karena tak ingin terlibat, dokter tersebut pun pergi dengan tergesa-gesa. Namun, ketika hendak keluar, ia dicegat oleh Edgar. Karena tak diizinkan keluar, si dokter pun mengancam akan memberitahu Amy bahwa Edgar lah yang meracuninya. Si dokter pun dilepaskan. Namun, ketika hendak keluar gerbang, Edgar tidak mau membukanya. Open the gate! Dengan nada kesal, si dokter turun dari mobil dan mencari sendiri panel untuk membuka gerbangnya. Sayangnya, ia malah menuju gudang di mana kotak Jack berada. Tanpa dicurigai, ia mendekati kotak tersebut, dan tiba-tiba Edgar mendorongnya dari belakang, lalu mengunci si dokter bersama kotak Jack. Persembahan keempat pun dimulai. Kembali ke Olga, seperti biasa tubuhnya semakin sehat setiap Jack mendapatkan tumbalnya. Lalu pada malam harinya, Janet menghampiri Amy untuk memberitahu yang sebenarnya tentang dokter yang sempat merawatnya. Dokter itu ternyata orang suruhan Edgar untuk membius Amy karena obat yang ia berikan hanya membuat Amy muntah-muntah saja. Namun entah kenapa si dokter tiba-tiba tobat yang akhirnya dibunuh sama Edgar. Keadaan pun menjadi panik. Amy meminta Janet untuk mencari kunci gerbang sementara ia membereskan pakaian mereka di kamar. Janet pun mulai mencari kunci tersebut. Namun sayangnya lagi-lagi ia pergi ke gudang. Ketika Janet masuk, ia langsung melihat kotak Jack yang akan membuatnya menjadi makanan Jack.
Karena Janet tak kunjung kembali, ia pun mencoba mencarinya, lalu menghampiri ruang bawah tanah. Namun di sana sayangnya, Amy hanya melihat tangan Janet yang berada di samping kotak Jack. Amy yang ketakutan pun mencoba lari dari rumah tersebut lagi. Ia pun kembali mencari kunci gerbang tersebut dan akhirnya menemukannya. Namun, tanpa ia sadari, tiba-tiba Olga menusuknya dari belakang. Amy pun terjatuh, namun ia masih sanggup berdiri dan kembali menyerang Olga dan menusuknya bertubi-tubi. Sambil dikejar iblis Jack, ia terus berlari ke pintu gerbang. Dan akhirnya, setelah hampir terbunuh, Amy pun berhasil membuka gerbang dan diselamatkan pengendara mobil yang kebetulan melewatinya. I just wanted to see you smile. Edgar yang sangat sedih akhirnya mengorbankan dirinya sendiri untuk menjadi korban terakhir agar ibunya dapat selamat. Film pun tamat. Susah banget jadi spoiler, mendingan bikin konten TikTok joget-joget.